Kalian pasti pernah dengarkan istilah VNT atau VGT, atau mungkin pernah lihat kayak misalkan di Fortuner ada VNT turbo gitu. Nah, bedanya apa VNT, VGT dengan turbo biasa? Saya Morfozi, video hari ini saya akan membahas perbedaan antara variable geometric turbo atau yang biasa disebut VNT dengan fixed geometric turbo. Oke, sebelum aku menjelasin apa bedanya dua ini, secara fisik sih memang terlihat jelas. Secara fisik sih memang terlihat jelas ya perbedaannya. Kalau ini ada sejenis siripnya gitu, ada mekanismenya lagi. Kalau yang ini polosan aja gitu. Kalian harus memahami apa itu AR. AR itu adalah areal over radius. Jadi areal itu adalah garis potong inlet turbine housing, lebih tepatnya yang di sini, sejajar dengan ini, terhadap radius yang di sini. Analogi simpelnya pada selang ini, semakin kecil AR-nya, semakin kecil diameter selang ini. Kalau pakai AR yang besar, ini anggap aja AR besar, dia bakal lebih lama untuk mencapai flow limitnya, jadi lebih ngeplong. Tapi dia untuk mencapai velocity speed udara tertentu, dia bakal membutuhkan debit yang lebih besar. Nah, disitulah dimana kalau AR-nya besar, turbo lag-nya pun pasti bakal besar. Sedangkan kalau AR-nya kecil, turbo lag pun lebih bisa diatasi. Tapi ketika pada saat sudah RPM tinggi, si mesin niup udaranya lebih banyak, dia bakal ada kerasa back pressure. Seperti kalian niup sedotan ini dengan maksimal, kalian bakal ngerasain ada sedikit sesuatu di pipi kalian, alias mulut kalian mulai bertekanan. Untuk detailnya AR itu seperti apa, kalian bisa googling AR Turbo Explain. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, ini AR-nya ini adalah fix 0,65. Jadi area diameter area yang di sini dibagi radius ini sama dengan 0,5. Ini adalah contoh untuk turbine housing dengan fix AR dan external wastegate. Ini tidak ada wastegate internalnya, eksternal. Sedangkan yang ini adalah variable geometry. Variable geometry adalah sesuai dengan namanya, variable geometry. Jadi geometri turbine housing ini dia bisa berubah-ubah. Kenapa bisa berubah-ubah? Diatur oleh fins ini. Tuh ada fin dalamnya kan? Ada sirip. Nah, ketika exhaust gas masuk ke dalam sini, kalau dengan housing yang fix ini, dia tidak ada perubahan atau tidak ada part yang merubah variabel atau velocity exhaust gas tersebut. Tapi dengan adanya sirip di dalam turbin ini, exhaust gas yang dalam sini itu bisa berubah velocity-nya. Analogi sederhana gini, kalian punya selang besar nih, kemudian kalian tiup, kalian ujungnya kecilin seperti ini, pasti velocity flow-nya jauh lebih cepat timbang pada saat kalian tiupnya seperti ini. Itu yang terjadi ketika fin di dalam variable geometry ini mengecil seperti ini, kalau selang diginiin. Nah, gitu sih analogi sederhananya. Ketika exhaust gas-nya banyak, dia ngebuka. Jadi dalamnya bisa berubah-ubah seperti ini. Itu analogi sederhananya. Kalau di Indonesia umumnya dengan sebut VNT karena banyak emblem-emblem VNT yang dipakai di Fortuner. VNT itu singkatan dari Variable Nozzle Turbo. Sama aja sih. Ini kan nozzle nih. Dengan VGT, Variable Geometry Turbo. Tapi nama yang lebih sesuai adalah Variable Geometry Turbo. Jadi dia bisa ngerubah geometri dari turbine housing ini. Benefit dari variable geometry turbo ini adalah kalian punya dua turbine housing dengan size AR yang berbeda. Seperti yang tadi udah saya jelaskan, pada saat nozzle-nya nutup, dia mempunyai AR yang lebih kecil. Walaupun gas flow-nya sedikit ketika RPM rendah, tapi kita bisa ngecilin AR-nya. Ibaratkan kita bisa nyempitin seperti ini. Maka dari itu gas velocity-nya bakal meningkat. Jadi dengan RPM rendah, turbo ini sudah bisa nge-spooling blade-nya lebih cepat daripada turbo ini. Selain kelebihannya, dia juga punya kelemahannya, yaitu dia punya moving mekanisme. Sedangkan ini tidak ada. Karena banyaknya moving part, untuk cost production turbo variable geometry ini pun jauh lebih mahal daripada fixed geometry yang seperti ini. Karena pada saat turbo beroperasi, exhaust gas bisa mencapai temperatur sampai dengan 1300 derajat Celcius kalau di mesin bensin ya. Kalau di mesin diesel bisa sampai 800 derajat Celcius. Sedangkan ini hanya beroperasi sampai dengan maksimal sekitar 80 atau 120 derajat Celcius, itu pun kalau sudah ekstrim banget ya. Perbedaan suhu tadi mengakibatkan material untuk variable geometry ini harus lebih eksotik. Kenapa? Untuk menghindari terjadinya pemuaian karena temperatur yang berbeda tadi loh. Variable geometry ini lebih banyak dipakai di mesin diesel karena exhaust gas temperaturnya tadi aku bilang hanya 800 derajat Celcius. Sedangkan untuk mesin bensin dia sampai 1300, itu pun belum kalau pakai ALS atau two step atau yang aneh-aneh lainnya. Jadi kalian bayangin ya, sirip yang sekecil ini dikasih ledakan-ledakan dan temperatur tinggi, pasti costnya mahal banget. Tapi
Variable geometry ini sudah banyak dipakai di mobil-mobil bensin. Contohnya dia dipakai di Volkswagen atau di BMW dengan nama teknologi itu twin power. Jadi kalau kalian buka mesin BMW ada tulisan twin power, itu bukan twin turbo ya, tapi itu dia pakai turbo, variable geometry turbo. Ya, tapi yang tadi aku bilang, ini cost productionnya untuk diesel aja mahal, apalagi untuk bensin. Dia harus pakai materialnya sangat-sangat eksotis. Jadi ya, you get what you pay. Emang efektif banget untuk eliminasi turbo lag. Jadi dari RPM rendah sudah bisa langsung spooling. Tapi kelemahannya itu maintenance-nya lebih tinggi dan harganya yang lumayan jauh berbeda daripada fixed geometry turbo seperti ini. So, balik lagi ke pilihan kalian dan budget kalian. Mau pakai variable geometry turbo atau mau pakai fixed geometry turbo. Untuk dieselnya aja mahal, apalagi untuk bensinnya. Kalau di fixed geometry turbo, dia ada namanya wastegate. Sedangkan di variable geometry turbo, namanya bukan wastegate tapi actuator. Karena kenapa sebut actuator? Karena dia ngerubah posisi fin tersebut. Ini, lubang ini connect ke sini nih. Ada dua jenis actuator. Ada yang motorized, pakai stepper motor. Ada juga yang vakum seperti ini. Dua-duanya sama-sama dikontrol oleh ECU. Kalau yang actuator dia langsung dikontrol oleh ECU karena bentuknya stepper motor. Sedangkan yang vakum ini, dia connect ke vakum lock tapi dikontrol juga oleh solenoid. Nah, solenoid itulah yang dikontrol oleh ECU. Jadi pada saat ada vakum, dia narik. Tapi pada saat tidak ada vakum, dia retract. Kalau wastegate kebalikannya. Kalau wastegate, dia neken. Itulah nanti bakal aku jelasin lagi cara kerja wastegate seperti apa. Karena kalau actuator VNT dengan wastegate itu memang totally different. 180 derajat berbeda cara kerjanya. Actuator dia lebih ke flow control. Kalau wastegate dia lebih ke sesuai dengan namanya, wastegate. Supaya pada saat mesin sudah mencapai boost target, exhaust gas tidak terus memuterin si baling-baling ini sampai akhirnya boostnya melonjak tinggi. Ini untuk kurva boost fixed geometry. Sedangkan ini untuk kurva boost variable geometry. Nah, bisa kalian lihat di sini kan? Kalau fixed geometry dia memang ada turbo lag, tapi kalau variable geometry dengan dimensi yang sama, tapi dia bisa mendapatkan boost threshold yang lebih awal ketimbang yang fixed geometry. Kuning ini adalah variable geometry, kalau yang hitam ini adalah fixed geometry turbo. Kalau tulisannya jelek ya wajar aja ya. Yap, sekilas lah itu tentang variable geometry turbo. Kalau mau lebih detailnya, banyak banget di YouTube yang jelasin tentang variable geometry turbo atau VNT. Tapi analogi sederhananya seperti itu, supaya lebih paham juga. Tapi sebelumnya kalian harus memahami apa itu AR, apa itu turbo lag, apa itu boost threshold. Kalian harus memahami apa arti dari istilah-istilah tersebut. Intinya adalah variable geometry turbo jauh lebih cepat bisa mendapatkan boost daripada yang fixed geometry turbo. Tapi kelemahannya adalah moving partnya banyak banget, jadi cost productionnya tinggi, kemudian maintenance-nya pun memang lebih harus dijaga daripada fixed geometry turbo. Untuk daily update, follow Instagram UJBD. Kalau video membantu, klik tombol like-nya, jangan lupa tulis pertanyaan dan saran kalian di kolom komentar supaya video ke depan lebih informatif lagi, lebih seru lagi, dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.